Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala lahu Adamu, maka Adam berkata kepadanya, anta Musa, engkau adalah Musa alladzi istafakallahu, yang mana Allah Ta'ala memilih engkau wahai Musa, birisalatihi, dengan risalahnya, wa bikalami, dan dengan bicaranya Allah kepadamu wahai Nabi Musa. Nah, ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, puncaknya kesahihan yang mengalahkan daripada yang lainnya. Nah, dengan dasar ayat Allah Ta'ala bicara, dengan dasar hadis Allah Ta'ala bicara, dan yang diajak bicara ini untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya, besok hamba yang beriman diajak bicara. Adapun Allah Ta'ala tidak bicara pada hamba yang kufur. Nanti akan ada penjelasannya. Kenapa Allah Ta'ala membencinya. Inilah yang harus kita fahami. Baik, kita lanjutkan. Wa yataharraku, dan Allah Ta'ala bergerak. Kalimat taharruk tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi maknanya Allah Ta'ala berbuat. Segala sesuatu berbuat menunjukkan ada pergerakan. Jadi istilah ya'ni haraka tidak ada di dalam yaitu sifat Allah, cuma fa'al yang ada. Fa'alul lima yurid, Allah banyak berbuat. Ketika berbuat dikatakan haraka, lebih bagus kita memakai memakai istilah yang Allah sebut, fa'alul lima yurid. Banyak Allah Ta'ala berbuat dengan yang Ia kehendaki. Nah, di sini dijelaskan lafzul haraka, lafaz pergerakan, gerak. Wa wasfullahi ta'ala bihi, yang mana Allah disifati dengan haraka, mimma waqa'al khilafu, ini terjadi khilaf, perselisihan baina ahli sunnah, antara ahli sunnah, wa ghairihim, dan selain orang ahli sunnah, min ahlil kalam, dari orang ahli kalam. Ahli kalam itu maknanya orang yang mendahulukan rasionya, mendahulukan akalnya. Wal falsafati, dan juga ahli falsafat. Ahli kalam falsafat mengatakan Allah Ta'ala yaitu bergerak. Tidak benar, karena istilah kita memberi sifat Allah harus ada di dalam Al-Quran, harus ada di dalam hadis. Tidak boleh kita memberi sifat dengan Allah dengan nama kita sendiri, karena sifatnya tauqifi, maknanya harus bersumber dari dalil. Ketika tidak ada dalil, kita tidak boleh menyebutnya. Maka Allah menyebutkan rio umpamanya tidak boleh, karena itu bukan bukan sifat yang disebut di dalam Al-Quran. Tapi Allah Ta'ala berbicara banyak. Allah Ta'ala yaitu mengawasi, ada raqib. Allah Ta'ala yaitu menjaganya, ada yakhfadhu. 6. Fakharraba al-Kirmani qad asbata hadzal lafza kama tara, qad asbata hadzal lafza kama tara. Maka Imam Kirmani yaitu merubahnya apa yang ada di dalam penjelasan ini. Wa qad asara fi muqaddimati hadhil aqidah, dan beliau telah mengisyaratkan dalam muqaddimah akidah ini, ila annaha qaulu ahli sunnah wa ahli asar wa ashabil asar. Katanya Imam Yanharb Al-Kirmani yang menulis kitab ini, bahwa ahli sunnah dan juga orang ahli hadis menulis kalimat haraka ini dari sifat Allah. Wa asbata hadzal lafdha aidan ad-Darimi, dan disebutkan pula lafaz ini di dalam kitab Sahih ad-Darimi fi naqdhihi 'alal Marisi. Tetapi Imam Darimi membantah, yaitu kelompok Mu'tazilah yang dikepalai oleh Al-Marisi, bahwa ini adalah sifat yang ahli akal, yang ahli kalam, ahli falsafah meletakkan haraka kepada sifat Allah. Ini keliru. Jadi kita tidak mengatakan Allah bergerak, tapi Allah fa'alul lima yurid, Allah Ta'ala berbuat. Ya, jadi yang lebih selamat kita beri nama dan sifat Allah ini sesuai yang disebut dalam Al-Quran, sesuai yang disebut di dalam hadis. Karena kita harus sami'na wa ata'na.
Dan nama yang Allah sebut itu paling banyak nama. Sifat yang Allah sebut itu karena Allah yang memilih untuk dirinya. Tidak boleh kita beri nama dan sifat Allah yang itu bukan dari Al-Quran dan dari hadis. Karena Allah telah memilih nama dan sifat untuk dirinya. Pilihan Allah Ta'ala lebih baik daripada pilihan hambanya untuk Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya. Wala raiba, masih ada keterangan di sini. Wala raiba anna Allah Ta'ala muttasifun bil maji. Tidak diragukan lagi bahwa Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan datang. Dengan ayat waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Itu dalilnya, ya. Waja'a rabbuka, dan datang Rabbmu, wal malaku soffan soffa, malaikat berbaris. Ada ayatnya. Wan nuzul, demikian juga nuzul ada, ya. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, itu hadis. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, ini ada. Yang ada kita adakan, yang tidak ada jangan diadakan. Wal istiwa, ya, di atas, istiwa mana di atas, bukan bersemayam. Ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istiwa, istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy, di atas ars, istawa 'ala wartafa'a. Bukan bersemayam, bukan bersemadi. Karena istilah bersemayam, bersemadi itu haknya manusia. Tapi Allah istiwa 'ala wartafa'a. Wal qabdi, dan ada yakbidhu liman yasha'u, itu ayatnya. Allah Ta'ala menggenggam bagi orang yang Allah kehendaki. Wa yabsitu wal bastu. Yabsitu wa yakbidhu wa yabsitu. Allah Ta'ala yabsitu maknanya membentangkan tangannya. Ada dalilnya. Wa nakhfiya, dan semisalnya minas sifatil fi'liyah. Ini sifat-sifat fi'liyah, ya, yang dikerjakan oleh Allah Ta'ala. Turun fi'il, ya, pekerjaan datang, pekerjaan bersemayam, naik ke atas, pekerjaan menggenggam, ya, membentangkan, pekerjaan. Ini boleh, namun kita tidak memberi nama harokat atau pergerakan. Kita ambil dari sifat aslinya yang Allah sebut dalam Quran maupun dalam hadis. Wa hadhihi sifatu, dan ini sifat hiyallati bana 'alaiha man asbata lafdzul harakati lillahi ta'ala. Sifat-sifat ini, Allah datang, Allah turun, Allah ini di atas, Allah menggenggam, Allah membentangkan tangannya. Apa katanya kelompok Mu'tazilah? Inilah yang dibangun oleh dia, bahwasanya dengan lafaz ini disebutnya harakah lillah, gerakan untuk Allah Ta'ala. Tidak boleh. Kita mengambil istilah, mengambil lafaz yang dari Allah. Walaupun orang mengatakan nuzul itu bergerak. Karena apa? Nuzulnya Allah Ta'ala tidak sama dengan nuzulnya kita. Datanya Allah Ta'ala tidak sama dengan datanya kita. Oleh karena tidak boleh ditafsirkan bahwa datang, menggenggam. Kita menggenggam seperti ini. Allah menggenggam kita tidak tahu. Tapi menggenggam untuk kita faham, untuk Allah, kita kembalikan kepada Allah. Karena Allah Ta'ala menyebutkan sifatnya, tapi kita tidak tahu kaifiyahnya, caranya. Oleh karena itu apabila sifat-sifat ini digolongkan harakah, tidak sah, tidak benar, ya. Li'annahum ra'aw anna hadhihi sifati talzimul harakata. Ini pendapat mereka, kelompok Mu'tazilah dan juga yaitu yang lainnya Aqlaniyun, karena mereka melihat sifat ini melazimkan harakah, melazimkan bergerak. Inilah sebab kenapa mereka memberi sifat Allah yataharrak, bergerak. Tapi kita tidak menyebut Allah Ta'ala bergerak, karena tidak ada dalam Al-Quran. Tapi Allah Ta'ala turun ada. Allah Ta'ala bersemayam, yakni istiwa ada. Allah Ta'ala menggenggam, Allah Ta'ala membentangkan tangannya ada. Wa yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaktir. Allah membentangkan rezeki untuk orang yang dikehendaki dan juga Allah menentukannya. Baik, kita lanjutkan sifat yang lain. Halaman 24 kita loncati karena keterangan terlalu banyak dan semuanya itu sudah mencukupi yang kita dengarkan tadi. Wa yubsiru, Allah melihat. Wa yanzuru, dan Allah melihat. Yubsiru maknanya Allah Ta'ala punya mata.
Tapi jangan terlintas seperti mata kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Wa yanzuru, dan melihat. Ini harus kita fahami. Dan ini melihat sifat yang mulia. Kalau kita tahu orang itu buta, lain dengan orang melihat. Orang melihat dia banyak pandangannya. Dan akan juga merasa senang dengan ia lihat. Senang melihat cucunya, senang melihat istrinya, senang melihat suaminya. Itu manfaatnya mata. Senang pula bisa membaca Al-Quran karena melihatnya. Senang pula dengan sesuatu yang ia beli yang bisa dia lihatnya. Ini manfaatnya mata. Apalagi kalau mata ini dibuat untuk membaca Al-Quran, puncaknya kesenangan. Nah, inilah faedahnya. Allah Ta'ala beri kita mata agar kita manfaatkan mata ini untuk hal yang diridhoi oleh Allah. Karena Allah Ta'ala tidak butuh kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Wa yanzuru, dan melihatnya dengan dasar ayat, yaitu dari surat Ali Imran nomor 77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi, sesungguhnya orang-orang yang mengganti janji Allah. Yashtaruna itu maknanya ya ini membeli, maknanya imbal balik, duitnya dikasihkan dapat barang, itu namanya membeli. Sesungguhnya orang mengganti janji Allah, wa aimanihim, dan juga janjinya, aiman juga janji, sama nang qalila, dengan harga yang sedikit. Maknanya di sini maknanya orang itu mengganti ayat Allah Ta'ala dengan urusan dunia. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka ini tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhiratnya. Ini bahalnya orang yang menjual ayat Allah Ta'ala untuk kepentingan dunia. Makanya orang punya ilmu jangan bujui orang awam dengan dalil ini halal, dengan dalil ini haram, kecuali kalau itu memang halal. Kecuali kalau itu memang haram. Berapa banyak orang punya ilmu mendolimi ilmunya, menipu orang dengan merusak orang lain dengan dibacakan ayat, padahal ayat itu bukan seperti itu maksudnya. Ini apa itu buruknya orang punya ilmu ketika menipu masyarakat. 6. Wala yukallimuhum Allah, dan Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka. Ya. Allah tidak mengajak bicara kepada mereka. Bagi orang yang membolak-balik ayat Allah untuk kepentingan dunia, bisa Allah Ta'ala tidak mengajak bicara. Bayangkan kalau kita tidak diajak bicara oleh orang tua kita, menunjukkan bencinya orang tua kita. Itu orang tua kita. Bagaimana Allah Ta'ala tidak mengajak bicara orang-orang yang membolak-balikkan ayat Allah Ta'ala? Ini kerugian yang besar. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah Ta'ala tidak melihat mereka, tidak diajak bicara, tidak dilihat pula. Kerugian bagi orang yang memutar balik ayat Allah, memutar balik hadis beliau untuk urusan dunia. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, Allah Ta'ala tidak mau melihat mereka besok pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu Allah melihat hamba-hambanya yang beriman. Tapi khusus orang yang membolak-balikkan ayat, menjual ayat untuk kepentingan dunia, Allah tidak mengajak bicara, tidak mau melihat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan dosa mereka. Hukuman 3 yang sangat bahaya untuk di alam akhiratnya nanti bagi orang yang menjual, memutar balikkan ayat Allah. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. 4 hukuman. Bagi orang yang sifat orang yang memutar balikkan hadis, memutar balikkan ayat, pertama tidak diajak bicara. Bukan, yang pertama mereka tidak mendapatkan kebaikan di akhirat. Yang nomor 2 tidak diajak bicara. Yang nomor 3 Allah tidak melihat mereka. Yang nomor 4 Allah tidak membersihkan dosa mereka. Yang nomor 5 akan diazab dengan azab yang pedih. Kerugian bagi orang yang memutar balik ayat Allah Ta'ala. Jadi kita tidak boleh, kalau ayat itu sudah jelas, jangan diputar balik karena kita takut kepada manusia. Sampaikan yang hak, qulil haqqa walau kana murran, itu hadisnya.
Sampaikan yang hak walaupun dirasa pahit oleh orang, walaupun orang gelisah. Karena kita disuruh menyampaikan yang hak. Jangan takut kita dijauhi oleh orang, karena orang semuanya akan mati sama dengan kita. Tapi kita takut kalau tidak diajak bicara oleh Allah. Selanjutnya pula, wa ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah itu anaknya Umar bin Khattab, itu bapaknya. Dua-duanya ahli hadis. Dua-duanya sahabat. Abdullah sahabat, Umar sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra saubahu." Barang siapa yang melembrehkan celananya atau melembrehkan bajunya, baju panjang, atau melembrehkan yaitu celananya. Ini untuk laki-laki. Siapa yang celananya sampai menutup mata kaki, sarungnya sampai menutup mata kaki, ya, maka khuyala'a, dia pun dikatakan sombong. Walaupun dia merasa sombong atau tidak merasa sombong, lam yanzurillahu ilai yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat dia besok pada hari kiamat. Adapun wanita harus menutupi, ya, harus menutupi, tidak boleh kelihatan kakinya. Nah, sekarang ini lain. Yang laki-laki bermacak seperti perempuan, ya, celananya sampai menutupi sandalnya. Yang perempuan cingkrang seperti kaum laki-laki yang harus dia cingkrang. Nah, ini perlu difahami. Ternyata baju ini ada kesannya dengan keimanan. Nah, Allah tidak akan melihat orang yang sifatnya yaitu melembrehkan bajunya, yang dia laki-laki, ya, sampai menutup mata kaki. Allah Ta'ala tidak melihat. Ini namanya yaitu wa'id, ancaman yang keras. Demikian juga ketika Allah Ta'ala tidak melihat yaitu hambanya laki-laki yang melembrehkan pakainya, Allah tidak pula melihat wanita yang mengangkat betisnya sehingga kelihatan betisnya. Ini supaya kita paham, itu namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Karena Allah Ta'ala menjadikan wanita harus tertutup. Karena wanita itu zina, keindahan. Bahkan suaranya saja tidak boleh dimerdukan. Wala takhdha'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Wahai wanita, kamu jangan mengalunkan suaramu, karena akan menjadi rusaknya para pemuda yang mendengar suaramu. Nah, ini perlunya kita fahami. Maka bagi kaum pria tidak boleh mengajar tahsin kepada wanita yang sudah baligh. Ya, apalagi karena tahsin itu, kalau seorang wanita ustazah mengajar yaitu talibat, anak-anak perempuan, tidak mengapa sama jenisnya. Demikian juga karena itu wanita tidak boleh menjadi imam untuk mengimami laki-laki. Karena suaranya sudah mengikat, apalagi pergerakannya. Dan ini untuk menjaga kehormatan diri kita semuanya. Tidak boleh wanita azan, qamat tidak boleh, dia azan tidak boleh. Apalagi berdakwah kesana kemari dengan suara yang lantang, ya. Makanya para sahabat yang berdakwah untuk yaitu Aisyah, yang lainnya berdakwah dengan yang lainnya, dengan wanita. Atau kalau menyampaikan, ditanya, kita menanya wanita yang mukminah, yang berhijab, menanya bagaimana hukum, dia tahu boleh. Tapi menjawabnya harus dengan suara yang biasa. Wa qulna qaulan ma'rufah, bicara kamu wanita dengan suara yang biasa saja, jangan kamu merdukan. Dengan dasar surat Al-Ahzab tadi, wala takhdha'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbi marad. Wahai wanita, jangan melantunkan suaramu, memerdukan suaramu, sehingga menjadi sakit asmaranya bagi kaum pria. Baik, kita lanjutkan di sini, ya. Jadi untuk laki-laki tidak boleh celananya, sarungnya menutupi mata kaki. Untuk wanita harus menutupi yaitu kakinya. Ya. Wal yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna.
Ya Allah ya'lama. Maka wanita dalam surat kalau tidak salah An-Nur itu, hendaknya wanita itu melembirkan baju sampai menutup mata kakinya. Sampai menutup kan. Dan wanita ini kalau dia berjalan bajunya nyapu jalan kata orang itu lebih bagus. Dan itu tidaklah najis. Kecuali kalau tahu bahwa lembrian baju ini kena najis, maka yang kena najis itu dicuci, diusapkan di tanah. Nah inilah yang perlu kita fahami. Makanya para ulama sunnah demikian juga istri-istri mereka adalah terjaga betul. Jadi wanita lebih baik yaitu bajunya itu melembreh ke tanah daripada tertarik. Laki-laki paling baik adalah menyincingnya sampai di atas mata kaki bahkan sampai setengah betis. Nah ya begitu Allah Ta'ala mengatur kita supaya tidak terjadi fitnah. Kita lanjutkan. Wa taqaddamat al-adillatu ala isbati sam'i wal basari fil faqrati nafsiha, dan telah kita ketahui sebelumnya dalil-dalil tentang bahwa Allah Ta'ala mendengar, melihat di dalam penjelasan yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 2, wa yakbidu wa yabsutu. Allah menggenggam dan Allah Ta'ala membentangkan. Mana menggenggam tangannya dan membentangkan pula tangannya. Nah, ya. Yakbidu liman yasha wa yabsitu. Dan Allah mengatakan bal yadahu mabsutotani. Tetapi dua tangan Allah terbentang, tapi bukan seperti terbentangnya tangan kita. Dengan dasar ayat laisa kamitslihi syai'un. Makna terbentang faham. Tapi jangan dilamun, jangan dibayangkan membentangnya Allah begini tidak boleh. Itu membayangkan. Menyamakan tidak boleh, bagaimana membayangkannya. Yang jelas menggenggam lain dengan membentang. Menggenggamnya anak kecil lain dengan menggenggamnya para pemuda. Lain dengan menggenggamnya yaitu orang sudah tua. Tapi kalian menggenggam, faham, menggenggam dengan tangan. Nah ini yang harus kita fahami. Tidak boleh kita melamun atau membayangkan genggamnya Allah. Yang penting itu sifat Allah Ta'ala yang tidak sama dengan makhluknya. Dengan dasar ayat surat Al-Baqarah 245. Wallahu yakbidu, Allah menggenggam, wa yabsutu, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya, wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Surat Al-Baqarah 245. Ini menunjukkan Allah punya sifat menggenggam, Allah punya sifat yaitu membentangkan tangannya, namun tidak sama dengan makhluknya. Wa fi sahihaini, disebutkan di dalam Sahih Bukhari Muslim. Ini dalil dari hadis. Nah, puncaknya dalil Al-Quran, kemudian hadian sahih, kemudian keterangan para sahabat. Wa fi sahihaini, disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim min hadis Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakbidullahul ardah, Allah itu menggenggam bumi. Nah, Allahu Akbar. Ya. Jadi bumi sekian luas ini digenggam dengan tangannya. Ya, Allahu Akbar. Yang lain kecil, Allah Akbar itu yang sangat mubalag, paling besar, tidak ada yang melebihi besarnya Allah. Bayangkan bumi yang sekian luasnya dan juga lapangnya digenggam oleh Allah. Wayatwis samawati, dan Allah melipat langit, langit dilipatnya, biyamini, dengan tangan kanannya. Jadi Allah punya tangan. Ada yang mengatakan bahwasanya tangan kanan, tidak punya tangan kiri. Tapi Allah Ta'ala punya tangan dua. Bal yadahu, yadahu mabsutotani. Tapi para ulama beda pendapat. Namun kita fahami tangan kanan sudah. Karena ini dalilnya. Jadi Allah melipat langit-langit ini berlapis 7. Jauhnya langit satu dengan lain 500.000 tahun. Bayangkan itu, antara langit dengan langit.
Summa yaqulu, kemudian Allah mengatakan anal maliku. Ini menunjukkan Allah bicara, saya ini raja, saya menguasai. Aina mulukul ardi, mana raja-raja di permukaan bumi yang sombong. Nah, maka di sini tidak boleh orang menamakan dirinya Malik, tetapi harus Abdul Malik. Ini hambanya Allah Ta'ala. Abdul Jabbar, Abdul Somad, ya, Abdul Ahad, nah, Abdul Wahid, boleh, karena itu nama-nama Allah. Nah, ini menunjukkan Allah Ta'ala punya tangan, diantaranya yaitu menggenggam dan juga melipat. Yang lainnya kita tidak tahu, yang jelas punya tangan. Dan jangan sampai kita menafsirkan dengan tafsir-tafsir yang tidak kita dapati dalil, ya, karena masalah urusan gaib harus berdasarkan nas. Yang dengan nas ada dalil kita tetapkan, tidak ada kita tidak menetapkan. Nah, ini namanya wayakbidu wayabsutu. Bahkan juga makna wayakbidu wayabsutu, Allah juga memberi kepada hambanya berupa rezeki, memberi juga yaitu kegembiraan. Selanjutnya yang nomor 3, wayafrohu, Allah gembira. Tapi gembiranya tidak sama dengan kita. Nah, pokoknya nama dan sifat Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Tapi kalau makna gembira kita tahu, gembira itu senang, ya, tidak sedih. Nah, kalau gembiranya kita lapang dada, ya, gembira kita menjadi tenang, itu sifatnya manusia. Allahu a'lam bimuradihi. Allah yang maha tahu maksudnya Allah Ta'ala bergembira. Tapi kita fahami gembira adalah suatu hal yang menyenangkan. Baik. Lalu mana dalilnya bahwa Allah Ta'ala itu gembira? Nah, ya, ini untuk kelompok Jahmiyah ini sifat-sifat dihilangkan semuanya. Karena apa? Sama dengan manusia. Kita jawab, Allah Ta'ala hidup, kamu hidup. Hidupnya Allah Ta'ala tidak sama dengan hidupnya makhluknya. Nah, dalilnya bahwasanya Allah Ta'ala bergembira disebutkan di dalam hadisnya fis sahihaini, dalam hadis Bukhari Muslim, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu afrahu bi taubati abdihi. Allah lebih gembira dengan tobat hambanya. Nah, ya. Jadi kalau ada hambanya maksiat lalu dia tobat, asalnya kafir lalu dia masuk Islam, Allah bergembira. Tapi jangan disamakan dengan gembiranya hamba. Allah afrahu, Allah lebih bergembira. Afrahu itu isim tafdhil. Allah lebih gembira dengan tobatnya hambanya min akhatikum, dari salah satu kegembiraan kamu, hai manusia, saqata ala ba'irihi, yang mana ada orang yang jatuh dari untanya. Jatuh dari untanya, lalu unta itu pergi. Wa qad adallahu, dan sungguh telah hilang atau pergi unta itu fi ardi falatin, di bumi yang padang pasir. Ya, ketika orang bepergian dia punya kendaraan. Kendaraan dulu unta, ditinggal tidur istirahat, pergi untanya dengan bekalnya. Alangkah sedihnya. Berbeda dengan kita di kota, kehilangan sesuatu kita masih bisa berhubungan dengan orang tetangga, tapi ini di padang pasir begitu sedih. Nah, maka kesedihan, maka kegembiraannya orang yang ketika kehilangan untanya di padang pasir, ketika dia menjumpai gembira, Allah lebih gembira daripada gembiranya orang yang kehilangan kendaraannya lalu berjumpa pada saat itu. Nah, ini menunjukkan Allah bergembira tapi tidak sama dengan bergembiranya hambanya. Makanya Allah mengatakan Allahu afrahu, lebih gembira, maknanya tidak sama dengan gembiranya yaitu hambanya. Suatu saat orang itu bergembira, hilang kegembiraannya. Nah, termasuk pula Allah Ta'ala sangat senang bergembira ketika melihat hambanya beribadah. Ya, ketika malam hari dia bangun ibadah, itulah hambaku, disebutnya itulah hambaku dia. Nah, selanjutnya wa yuhibbu, senang.
Kenapa disebut yafrahu? Karena ada dalil yafrahu. Kenapa disebut yuhibbu? Karena Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul mu'minin. Baik, kita baca di sini keterangan dari mana kita tahu bahwa Allah Ta'ala mencintainya. Dan siapa yang dicintai ini? Nomor 4. Qala ta'ala fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Surat Al-Maidah ayat nomor 54. Fasawfa maka akan ya'tillahu Allah mendatangkan biqaumin satu kaum yuhibbuhum Allah mencintai mereka wa yuhibbunahu dan mereka cinta kepada Allah. Gimana ini sebab urutnya? Ketika orang itu murtad, ketika orang itu meninggalkan agamanya, maka Allah akan mengganti. Ya. Jadi Allah Ta'ala yaitu tidak sedih dan tidak pula yaitu merasa yang lainnya. Ya, ketika hambanya kufur. Karena ketika ada orang murtad, Allah mengganti hamba lagi yang beriman. Ketika ada orang kafir, Allah Ta'ala mengganti lagi hambanya yang beriman. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah akan datangkan kaum yang baru ketika mereka murtad. Allah mencintai mereka, mereka cinta kepada Allah. Di antaranya adalah para sahabat radhiyallahu anhum, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Nah, maka orang yang beribadah kepada Allah dicintai oleh Allah Ta'ala. Orang bersabar dicintai Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai, innallaha ma'as sabirin. Allah mencintai orang bersabar. Allah mencintai hamba yang sholat. Allah mencintai hamba yang tawadhu. Tetapi Allah membenci hambanya yang takabur. Nanti ada kalimat membenci. Karena yuhibbu itu kebalikannya yakrahu. Nah, selanjutnya pula dalam satu hadis min hadisi Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan. Arifku itu lembut, tidak mencintai kekasaran. Fil amri kulli, dalam semua urusan. Makanya kita tidak boleh tergesa-gesa. Al-ujlatu minasyaiton. Al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu termasuk bagian amalnya syaitan. Tapi innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah mencintai kelembutan. Nah, makanya kita hendaknya menjadi orang yang lembut dengan istri kita, lembut dengan anak kita, lembut dengan keluarga kita, lembut pula yaitu dengan tetangga kita. Bayangkan Rasulullah SAW ketika ditarik oleh orang awam, bajunya sampai membengkak merah di pundaknya. Kemudian dikatakan, "Hai Muhammad, aku minta duit 3 yang tidak sopan orang ini." Tapi karena beliau tahu ini orang awam tidak tahu, beliau senyum, dikasih duit mereka. Subhanallah, ya. Dan sifat lembut ini dicintai oleh Allah Ta'ala. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Itu hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Lembut itu tidak ada pada suatu kecuali menghiasinya. Lembut kita terhadap anak kecil yang selalu merengek menangis, yang selalu yaitu merepotkan orang tua karena memang akalnya belum sempurna dan juga jasadnya juga belum sempurna. Bagaimana kita menjadi orang bersabar, bukan dipukul tapi disayang. Nah, ya. Karena kita pun ketika kita mendapatkan kesayang dari orang senang, apalagi kita disayangi oleh Allah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Tadi selanjutnya wala inna rifqa la yakunu syai'an illa zanahu wala yunzau fi syai'in illa syanahu. Wala yunzau fi syai'in illa syanahu. Tidaklah dicabut kelembutan itu melainkan menjadi kemarahannya. Makanya kita upayakan menjadi orang yang lembut.
terutama pada orang awam, terutama kepada orang yang bertanya ketika dia belum faham. Terkadang emosi yang datang, tapi kita hendaknya mengingat, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan itu kita terapkan di mana ada, melainkan menghiasinya. Bayangkan kita ketika mobil kita rusak, ya, kita agak panik dulu, kita lihat dibuka dengan pelan-pelan, lebih baik daripada dilakukan dengan kekerasan. Itu benda. Bagaimana dengan manusia? Nah, kita lanjutkan. Wa yakrahu, dan Allah membenci. Nah, membencinya Allah tidak sama dengan bencinya kita. Tapi kalimat membenci kita faham. Kalimat mencintai kita faham. Makanya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, mencintai hambanya beriman, mencintai utusannya Allah, mencintai para sahabatnya, mencintai orang yang bertobat. Selanjutnya membenci. Ini juga Allah Ta'ala punya sifat benci, tapi tidak sama dengan sifat benci kita. Terkadang kita itu membenci sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Taib. Nah, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat nomor 46. Walakin karihallahu imbi'asahum. Tetapi Allah membenci, ya, imbi'as namanya keberangkatan orang munafik. Imbi'as namanya keberangkatannya orang munafik pada waktu perang. Fasabbatahum, maka Allah melemahkan mereka orang munafik. Wakila, maka dikatakan Allah, uq'udu ma'al qa'idin. Sudahlah kamu duduk dengan orang-orang duduk, ya orang munafik. Orang munafik ketika diajak perang berat. Karena perang harus setor nyawa dan juga harus mengerahkan tenaga. Nah, inilah keadaan orang munafik. Walakin karihallahu imbi'asahum. Tetapi Allah Ta'ala membenci keberangkatan orang munafik. Karena apabila orang itu munafik berangkat dengan orang Islam berjuang, mereka akan menjadi, yaitu menjadi huru haranya kaum muslimin. Dan juga nanti akan menipu. Karena orang munafik itu dengan orang kafir dia takut, tapi kalau dengan orang mukmin dia mau, tapi dia mundur. Nah, inilah makanya Allah Ta'ala menjadikan orang kafir orang yang hina, masuk neraka karena dia pura-pura menampakkan keislamannya karena takut dibunuh oleh kaum muslimin. Itu namanya munafik i'tiqadi. Nah, dan juga di dalam hadis min hadisil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan kamu. Apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala? Pertama, uququl ummahat, ya, durhaka kepada ibu. Karena seorang ibu adalah orang paling sayang terhadap anak. Dan Allah Ta'ala memberi kelembutan seorang ibu tidak sama dengan laki-laki. Makanya ketika anak itu, ketika orang tua meninggal dunia, ketika bapak meninggal dunia, senang anak itu ikut ibunya. Tapi ketika ibu meninggal dunia, maka anak tidak senang, yaitu ikut bapaknya. Karena bapak memiliki kekerasan dan dia kerja di luar menghadapi musuh, ya. Oleh karena berapa banyak ketika suami meninggal dunia, anak ini ikut, yaitu ibu yang menyayangi. Nah, ibu yang mengambilnya. Padahal ibu ini harus dia kerja, digendongnya, disusui, dan juga disayang, dimandikan, yang lainnya. Itulah kebaikan seorang ibu terhadap anaknya. Makanya Allah Ta'ala memberikan, yaitu dalam satu hadis, barang siapa yang bersabar mendidik putrinya dari kalangan wanita ini, maka Allah Ta'ala akan memasukkan di dalam surga, tentunya wanita yang beriman. Wa waqtul banat, nah, ya, dan juga yang yaitu mengubur. Waqtul banat itu maknanya mengubur bayi. Nah, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah, kalau lahir anak wanita dikubur. Nah, tapi kalau lahir anak laki-laki tidak. Dan ini sifat jahiliyah. Allah Ta'ala memuliakan kita bukan wanita, bukan laki-laki. Memuliakan kita itu dengan iman, dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum.
Yang paling mulia kamu di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling takwa. Kalau menjadi kita punya putri yang salihah, yang mukminat, yang qanitat, alangkah indahnya. Ya, karena anak yang saleh akan mendoakan orang tuanya, akan juga membantu orang tuanya. Jadi kita tidak boleh putus saja. Kok beberapa kali anak saya ini wanita, diterima aja. Bayangkan orang tidak punya anak, dia ingin punya anak. Bahkan juga menggendong anaknya orang lain. Ketika manusia dikasih anak, bingung dia. Tidak boleh. Ya, laki-laki dan perempuan kan itu amanah dari Allah. Allah akan menilai kita mendidik anak kita. Bukan laki-laki perempuannya yang dinilai baiknya, tetapi pendidikan orang tua terhadap anak. Waman an wahat, waman an yaitu bakhil. Waman an itu maknanya bakhil. Wahatin, ya. Waman an wahatin, dan juga tidak mau memberi, suka mau menerima tapi tidak mau memberi. Itu nama waman an wahat. Ini dibenci. Maunya menerima saja tapi dia bakhil, tidak mau memberi. Wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah membenci kamu katanya. Kita tidak boleh katain, tapi harus ada dalil. Katanya, apalagi di internet katanya, hati-hati ya. Kita lebih bagus membaca Al-Quran, membaca hadis. Ada berita dari internet jangan disebarkan dulu. Bisa juga itu kebohongan yang untuk membohongi orang banyak. Wa kasratus su'al, dan banyak bertanya. Banyak bertanya tapi enggak ada manfaatnya, hanya sekedar ingin tanya saja. Tapi kalau orang itu ingin bertanya, ingin mendapatkan kebaikan, dianjurkan dengan dasar ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Nah, tapi sekedar menanya, ya banyak kasratus soal tidak boleh. Bagaimana ada orang mengatakan menanya kepada Nabi, wahai Nabi, bapak saya namanya siapa? Padahal dia tahu. Ya, jadi ini ada pertanyaan yang tidak ada faedahnya, tidak boleh. Karena itu menyibukkan orang. Ya, jadi ketika beliau ditanya, wahai Nabi, bapak saya namanya siapa? Saya namanya siapa? Marah beliau. Ya, oleh karena itu kita boleh bertanya ketika bermanfaat untuk diri kita. Dan kita bertanya ini karena kita tidak tahu. Tetapi kalau bertanya ingin menjajaki ilmu orang, tidak boleh. Tetapi kalau bertanya untuk menguji anak kita, anak di kelas, boleh. Karena itu untuk mengetes kemampuan mereka. Tapi bertanya untuk menjelekkan orang atau menjajaki keilmuan, tidak boleh. Wa idza'atal mal, dan menyanyiakan harta. Harta ini titipan dari Allah Ta'ala. Jangan dibelanjakan hal yang tidak ada faedahnya. Banyak, terutama orang-orang kaya. Ya, maka punya harta bingung dia. Padahal harta itu bermanfaat kalau 3 perkara. Pertama, yang ia makan. Dan berapalah kebutuhan kita makan. Yang nomor 2, yang kita gunakan, kita beli untuk baju. Yang nomor 3, yang disodakokan. Nah, sodakokan ini harta yang paling bermanfaat. Karena kalau kita hanya numpuk duit untuk apa? Baru akan bermanfaat kita tahu itu orang miskin kita santuni. Itu orang janda kita santuni, itu anak yatim kita santuni, itu harta yang bermanfaat. Nah, ini yang harus kita pahami. Baik, ada yang ditanyakan ikhwan? Tafadhol kalau ada yang tanya. Karena tidak ada yang pertanyaan, kita tutup sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.